Sebagai seorang mukmin, kita harus selalu meningkatkan pengetahuan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sampai mencapai puncaknya keyakinan walaupun kita ini masih hidup di dalam dunia. Ilmu itu ada 3 tingkatannya. Pertama, ilmu yakin. Kedua, ainul yakin. Ketiga, haqqul yakin. Ilmu yakin adalah ilmu di mana seseorang mengetahui sesuatu penuh dengan keyakinan dan tidak berubah keyakinan tersebut. Itu namanya ilmu yakin. Contoh, ada orang berkata bahwasanya di satu negara di Timur Tengah ada tempat yang bernama Ka'bah. Begitu sampai berita itu kepada kita, timbul keyakinan kita memang betul bahwasanya di negara Timur Tengah sana ada tempat yang bernama Ka'bah, yaitu di Arab Saudi. Karena semua orang bercerita tentang hal itu, maka timbullah keyakinan dalam kita, dalam hati kita tentang tempat tersebut, bahwasanya memang ada. Maka keyakinan tersebut disebut dengan ilmu yakin. Kemudian kita punya kesempatan untuk pergi ke sana, naik pesawat, masuklah kita ke negara Mekah, turun kita di Jeddah, langsung ke Mekah, langsung ke Masjidil Haram. Begitu kita melihat Ka'bah yang kata orang diceritakan itu, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, maka penglihatan tersebut disebut dengan ainul yakin. Lalu kita mendekat kepada Ka'bah, kita dekati, kita tawaf, sampailah kita menyentuh Ka'bah, meraba Ka'bah yang dulu kita hanya membayangkan saja, tapi sekarang sudah menjadi sebuah kenyataan. Kita sentuh Ka'bah, bahkan kita cium Ka'bah. Nah, ilmu semacam itu disebut dengan haqqul yakin. Seorang mukmin mestinya ketika mendengar berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang surga dan neraka misalnya, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang alam-alam gaib, itu dia harus mencapai kepada haqqul yakin. Kenapa demikian? Karena semua ini ada dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin." Ilmu yaqin dan 'ainal yaqin semuanya Allah terangkan dalam Al-Quran. Begitu juga dengan haqqul yakin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Waqiah, "Inna hadza lahuwal haqqul yaqin, fasabbih bismi rabbikal azim." Ya. Untuk menimbulkan keyakinan, bagaimana cara kita menimbulkan keyakinan, menumbuhkan keyakinan dalam hati kita tentang janji-janji Allah? Nah, itulah perjuangan kita untuk mempelajari ilmu agama, mempelajari berita-berita yang Allah sampaikan lewat Al-Quran atau Allah sampaikan lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan iman kita, menjadikan kita semua orang-orang yang ahli yakin, yang mencapai ainul yakin, dan kelak kita akan mencapai haqqul yakin. Maka orang-orang semacam itulah yang disebut oleh orang-orang ahli tasawuf, disebut dengan orang-orang yang ahli kasyaf, orang yang sudah mencapai puncak keyakinan,
sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, "Lau kushifal hadzal ghita mazdatta yaqina." Kalau saja Allah buka semua ini, maka keyakinanku tidak akan bertambah. Artinya, saking yakinnya Ali bin Abi Thalib dengan berita, dengan kabar yang Allah bawa, yang Rasul bawa, maka beliau tidak akan bertambah lagi karena keyakinannya dengan berita-berita itu sangat kuat, sangat hebat. Beliau sudah mencapai haqqul yakin sekalipun beliau masih hidup di dalam dunia. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim thumma la tarawunaha 'ainal yaqin. Inna hadha lawal haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal 'azim. Semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang ahli yakin. Amin ya rabbal alamin. Hakadha min wa la. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.